Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel Cuan Saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari hari Sabtu. Kita nanti akan bikin konten kemarin Jumat, karena saya belum bikin Jumat ya. Yang Jumat saya post hari ini, dan berhubung ini sudah akhir bulan ya, besok akan ada pendaftaran grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram bulan April 2023, simak video besok Minggu yang akan saya post untuk pendaftarannya. Oke, dan seperti biasa nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Ayo jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Kemarin Jumat transaksinya rame, ini bagus dan bukan rebalancing ya sepertinya. Kemarin Jumat itu 15,4 triliun, market mulai bergairah lagi lah bahasanya. Dengan pergerakan asing itu net buy dengan jumlah yang sangat besar, total 206 miliar untuk net buy kemarin Jumat. Agak lucu sih ini. Total di pasar regulernya net buy 2,27 triliun, tapi di pasar nego ada net sell 2 triliun. Jadi ya netnya kecil, tapi kalau di regulernya besar sebenarnya, cukup menarik. Dan kalau kita lihat kemarin bursa regional pada koreksi, tapi IHSG kuat sendiri dia, karena waktu kemarin libur pada menguat, IHSG masih libur ya, jadi masih kebagian berkahnya, ditambah bagi-bagi dividen bank-bank besar. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing kemarin Jumat, tuh ada BBCA 817 miliar, Bank Mandiri 606 miliar, BBRI 424 miliar, BBNI 225 miliar, Telkom 118 miliar, Akra 83 miliar, Unilever 39 miliar, INDF 28 miliar, Cepin 24 miliar, KLPF 19 miliar, JBP 15 miliar, Bukalapak 14 miliar, HMSP 14 miliar, Bumi 11 miliar, Medco 11 miliar, BSDS 9 miliar, PRPT 8 miliar, Antam 6 miliar, ISAT 6 miliar, dan SMGR 6 miliar juga. Kita masuk ke saham yang jualan asing, ada Astra 64 miliar, Adaro 41 miliar, ITMG 33 miliar, ADMR 31 miliar, PTBA 31 miliar, Tower 29 miliar, MDKA 22 miliar, Esara Toga 16 miliar, Tepix 11 miliar, Arto 9 miliar, Indi 8 miliar, Mika 6 miliar, Excel 6 miliar, Gudang Garam 5 miliar, MAPI 5 miliar, MNCN 4 miliar, TINS 3 miliar, Mitratel 2 miliar, Sido 1 miliar, INKP 1 miliar, ESA 1 miliar, dan BTPS 1 miliar juga. Oke, langsung saja kita masuk ke saham teknikalnya ISG dan masih melanjutkan konten kemarin-kemarin ya. Kita sedang menuju ke area 6800. Satu hal yang menarik, 6750 which is support terdekat kemarin ya, sudah berhasil ditembus. Jadi ya saya rasa ya nanti PR selanjutnya adalah 6800, dan harusnya di 6800 bakalan ada reject dulu ya. Karena kalau misalkan langsung breakout ya agak lucu juga, tapi ya semua bisa terjadi di market. Cuman saya rasa di 6800 bakalan ada reject dulu. Kenapa kok gitu Mas? Karena yang pertama dia fresh supply area, yang sebelumnya di sini dia support, breakdown, pullback, lower low. Ini kan baru retest satu kali atau pullback satu kali. Jadi saya rasa nanti di 6800 bakalan ada koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Apakah langsung dalam atau gimana, yang jelas selama tidak jebol 6544 tidak masalah. Yang masalah itu adalah kalau dia jebol 6544, karena artinya ISG bakal membentuk descending triangle 1, 2, dan 3 dengan target koreksinya ya masih kemarin yang dalam itu. Cuman untuk sekarang sih saya rasa belum ada arah ke sana. Cuman konfirmasinya tadi adalah ketika dia jebol 6544. Yang jelas saat ini untuk besok ya, hari Senin, bisa perhatikan 6800 karena kita sudah cukup dekat juga dengan 6800. Kalau dilihat dari Big Bang yang baru pada bagi dividen, yaitu katalis yang bagus. Cuman memang kalau dari market ya terlihat sedang ada percobaan uji resisten. Dan ini adalah area kuat karena yang pertama dia adalah support become resist, lalu yang kedua dia juga area downtrend line. Most likely nggak satu kali coba langsung jebol
ya, seringnya pasti ada turun sekali lagi. Misalkan dia turun sampai 6730 bikin inverted head and shoulder bisa juga. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu turun dulu bikin shoulder kanan, gitu bisa juga. Atau misalkan dia langsung breakout bisa juga, atau dia koreksi dalam dulu bisa juga, atau bahkan jebol support bisa juga. Yang jelas intinya untuk sekarang perhatikan 6800 karena di satu most likely akan ada reject. Tapi ya biarkan market mengkonfirmasi. Intinya tetap sama, selalu batasi resiko aja, pilih-pilih saham yang tepat dan jangan lupa ya batasi resiko seperti itu. Oke, tentu IHSG untuk support sekarang saya rasa masih di sini. Ini yang pertama ya. Kalau kita pakai support sebelumnya dari 6730, lalu habis itu 6700 dari 6750 deh. 6750 sampai 6730 itu support satu. Lalu yang kedua itu ada di 6700 itu support 2. Lalu yang ketiga baru di 6640 sampai 6680 seperti itu. Dan yang terakhir 6544. Kalau jebol yang 6544 baru bakalan kurang bagus. Oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Mohon maaf perlu saya pause dulu. Oke, itu tadi untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Ini ada ADMR kemarin udah kita bahas ya. Adaro pokoknya 2600 angka kuncian. Saya pengen coba cek Astra deh. Lama nggak bahas Astra. Ini karena juga dia mau bagi dividen dan katanya besar. Cuman belum ada tanggal-tanggalnya. Kalau kita cek di Big Bang itu kan sudah ada tanggal-tanggalnya semua. Sedangkan kalau Astra ini belum ada tanggalnya. Masih tanggal RUPS. Dia RUPS tanggal 19 April. Dan biasanya memang dividen itu setelah RUPS ya. 19 April dia RUPS, nanti biasanya habis itu baru keluar angka-angka tanda-tanda dividennya. Oke, kita bahas hari ini, kemarin Jumat Astra naik 1,28%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Ya, kita di view terakhir memang masih on track juga, dimana ketika kita bahas itu Astra di sini 28 Februari ya, ketika dia reject kuat, saya sudah bilang ada potensi untuk swing low ya, dengan target koreksi 5.800 sampai 5.700 dan kemarin dia rebound, reject di support dan sekarang arahnya ke atas. Artinya apa? Swing low sudah sukses dan sekarang sedang dalam kondisi swing high. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cari targetnya, kira-kira dia mau kemana ya? Tinggal kita balik aja Fibonacci-nya 6275 sampai low-nya 5675. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Astra ya. Yang pertama terdekat, semua Fibo ini bisa digunakan resist sih, yang masih di atas ya. Itu juga jawaban kenapa kemarin dia jebol reject dari 5975 karena masih ada Fibonacci 0,5. Nextnya 6050 itu 0,618, 6150, 6275. Baru kalau dia breakout dari 6275, swing high-nya sukses. Targetnya 6500 sampai 6600. Pas dengan area downtrend line. Seperti itu. Jadi cukup menarik juga kalau misalkan dia sampai ke 6600 ya. Dan saya rasa potensinya ada. Cuman memang PR-nya harus breakout 6275 kalau dia mau ke sana itu. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita pakai view kecil dulu. Kita bisa gunakan resist-resist ini ya. 5975, 59, 6050, 6150, 6275. Artinya apa? Untuk sekarang kita bisa gunakan support 5900 sebagai support Astra saat ini. Dan support keduanya ada di 5825. Kalau kita lihat dia pun juga cukup nurut sama Fibonacci. Jadi ya kita tinggal gunakan Fibo ini untuk patokan dari si Astra. Kalau bikin skenario ya saya rasa mungkin inverted head and shoulder ya. 6050 baru habis itu retracement dulu 5900. Mungkin besok dia sampai 6050. Nah, nanti pas market di 5000 di 6800 kan, terus dia retracement dulu, marketnya retracement juga, baru setelah itu breakout. Kalau misalkan dia dari 0,618 ada potensi untuk menuju higher high ya. Kalau higher low-nya di 0,618. Karena ya 0,618 tambah 0,618 itu kan 12 sekian ya. Jadi ya deket-deket 1382 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia reject-nya di 0,5 terus misalkan besok nggak ada penguatan ya, dia langsung retracement lagi sampai sini misalkan. Nah, itu biasanya cuma sampai 0 sampai 1 doang. Kenapa? Karena ya 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ya intinya perhatikan area-area tadi aja dari Fibonacci ini. Dan so far terlihat dia sangat respect kok. 5975, 6050,
6150, 56275 sebagai resist Astra, dan supportnya di 59 sama 58 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya, kemarin Jumat ya, untuk si Astra ini terjadi peak distribusi, peak normal. Dan kalau kita track ke belakang, sebenarnya sih kalau dari analisa transaksi kurang bagus. Kemarin ketika koreksi terakhir itu, Astra itu memang dia disertai dengan distribusi yang cukup masif ya, dibandingkan dengan saham-saham lain ya, yang ketika koreksi kemarin walaupun distribusi tapi belum habis barangnya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan indikator banda movement dari Stockbit, lihat barang Astra ini akumulasinya sudah habis didistribusi sama sekali, seperti itu. Itu tadi kalau view bagus. Kalau view jelek ya bisa aja nih, worst case skenario Astra itu sedang bikin yang namanya bearish flag pada time frame besar. Ini kalau kita ngomongin view jelek ya. Tadi kita ngomongin masih ada upside, sekarang kita ngomongin view jelek. Nah, ini dia sedang bikin bearish flag dengan targetnya ya agak lumayan, 4100 pas di area sini, seperti itu. Yang mana yang bakal terjadi? Nah, semuanya butuh konfirmasi. Kalau misalkan ngomongin bearish flag ya, saya rasa konfirmasi pertamanya adalah ketika dia jebol 5675. Karena last low-nya dia itu di sana. Kalau misalkan dia besok putar balik jebol 5675, artinya Astra kan punya lower high, lower low. Selain dia jebol low, dia juga jebol uptrend line, juga jebol bearish flag. Nanti naik supportnya 5550, baru terakhir di 5200. Kalau sampai jebol yang 5200 itu baru bakal valid bearish flag-nya. Seperti itu. Cuma untuk sekarang saya rasa sih masih bisa gunakan view pullback tadi. Yang jelas intinya kenaikan ini gunakan untuk tetap pasang TS aja sih kalau menurut saya, apapun kondisinya. Dan kalau dia berhasil break yang 6675 itu baru bagus, karena dia sudah keluar dari downtrend line dan uptrend line pun juga kuat, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Astra. ADMR kemarin udah kita bahas ya, PTBA kemarin juga sudah kita bahas. Batubara nggak dapat jalan kemarin Jumat. MDK masih on track, Saratoga juga. Arto belum koreksi, masih 1%, belum saya bahas deh. Excel kemarin sudah kita bahas. MNCN, Tins. Saya pengen bahas Tins aja deh. Lama banget nggak saya bahas ya Tins ini. Padahal zaman dulu, zaman kapan ya, angkatan 2021 lah, Tins ini prima dona banget ya, temenan sama Antam lah, Antam, Inco, Tins. Dan ya sekarang dia mulai mencari jalan ninjanya sendiri. Oke, kita bahas Tins kemarin Jumat naik. Dia naik 1,02% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume pun juga tidak terlalu besar. Sebelum kita bahas view kecil Tins, saya pengen bahas dari big view-nya dulu. Dimana sebelumnya Tins ini kalau saya bilang dia reversal. Reversal pertama di sini 545 ini ya, dia bikin cup and handle yang sebelumnya lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini dia klimaks. Lalu di sini dia start membentuk higher low, higher high. Pada fase ketika dia break dari 555 ini, di sini sudah mulai fase uptrendnya karena dia sudah breakout dari 555, membentuk sebuah higher low dan higher high. Di situ dia uptrend higher low, higher high, higher low, higher high, dan di sini dia reject pada resist yang lebih kuat, membentuk yang namanya inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Berhasil breakout dan retest dan akhirnya ngacir sampai angka 2300. Di sana waktu itu saya ingat market itu kena margin call-nya si farmasi ARB, terus margin call snowball ke saham-saham lain. Dan ya Tins juga kena salah satunya. Dia reversal di atas ini membentuk sebuah double top. Habis itu dia mulai fase uptrendnya lagi, downtrendnya lagi sampai saat ini, seperti itu. Kalau kita zoom out, sebenarnya ini cukup menarik kalau kemarin dia respon di 1565 ya, karena beberapa kali ini adalah area resist yang diuji support. Cuma ternyata memang dia jebol dan ya sekarang udah turun dari sampai 995. Kita masuk pada view yang lebih kecil, di mana Tins ini sebelumnya membentuk sebuah downtrend line ya. Downtrend line dia, tapi di sini dia membentuk slope yang lebih kuat ya. Dan downtrend line-nya menjadi lebih kuat dan slope-nya lebih kuat lagi. Maksudnya lebih kuat gimana Mas? Sebelumnya kan kemiringannya kayak gini ya, anggap berapa derajat lah, ini sehat penurunannya. Nah di sini kan dia lebih kuat lagi tuh slope-nya. Dan biasanya memang itu mau klimaksnya dari tren ya, sudah mau selesai itu biasanya kayak gitu. Jadi turun dulu tajam atau naik dulu tajam, bikin FOMO. Kayak misalkan contohnya lah waktu corona. Di sini kan dia masih sehat ya penurunannya, walaupun agak curam juga. Tapi di sini kan lebih parah nih slope-nya nih. Nah, ketika slope menguat, habis itu dia spring
terus akhirnya reversal seperti itu. Nah biasanya pergerakan harga juga kayak gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, ketika saham bullish pun juga sama. Biasanya dia dari tren sideways, habis itu lemah, habis itu menguat. Nah terus nanti kalau udah yang terakhir, ini namanya tren cuci piring nih. Set, wah sehari arah, konsol di atas, yang beli banyak, berita banyak, di sini pada beli. Nah habis itu dia sideways, terus akhirnya reversal seperti itu. Biasanya fase market seperti itu. Dan kalau kita lihat saat ini, si TINS ini juga sudah mulai masuk ke fase slope yang lebih kuat lagi. Dan kalau menurut saya sih, kenapa saya gambarnya seperti ini ya, karena area kuat TINS itu saat ini ada di sini 900 sampai 835. Yang sebelumnya dia resisten, ketika dia breakout kan belum ada retest sama sekali. Bakal menarik sebenarnya kalau dia ada reject dari 900-an. Kenapa ya? Karena ini fresh demand area seperti itu. Cuman memang kemarin dia sudah 2 kali putar balik ya. Kita sekarang masuk ke view yang paling kecil. Ada sebuah pattern, bukan pattern sih, candlestick reversal di mana dia kemarin bottom, di sini reject kuat, lalu di sini break high, dan kemarin dia berhasil higher high lagi. Cuman memang volumenya masih kecil-kecil. Nah untuk saat ini sih, kalau misalkan kita tarik garis lagi ya, untuk saat ini kita bisa gunakan yang di sini. Dan ini bakalan jadi persimpangannya si TINS ya. Itu mungkin di area sekitar 1025, atau mungkin dia menutup gap sekalian di 1040, itu bisa juga. Kalau nanti dia break baru bakalan cakep. Tapi kalau gagal break, hati-hati, ini bisa aja dia swing high untuk swing low menuju ke targetnya, seperti itu. Yang jelas untuk sekarang ya, kalau menurut saya sih, kalau kita main di TINS, untuk view kecil belum ada setup. Ini masih pakai candlestick doang. Tapi untuk view besar, ini sudah cukup menarik sebenarnya. Masukin watchlist dulu aja. Kalau misalkan dia bikin pattern reversal atau apapun itu di area-area kuat ini, pasti kalau dapat 900 sampai 850 ya, itu baru bakalan menarik. Siapa tahu di sini dia bikin rising wedge, falling wedge, atau pattern reversal, itu bakalan bagus seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin dia bisa masuk watchlist dan wait and see kalau dikasih 900 sampai 835. Kalau kita lihat dalamnya, transaksinya tidak sebagus itu ya, dibandingkan dengan akumulasi. Mirip kayak Astra tadi, barangnya udah habis, barang akum ya. Jadi ya poor price action bahasanya seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk TINS. Kita lanjutkan, kita coba cek ESA, SCMA belum pengen saya bahas sih. SCMA masih on track juga. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing aja deh. BBCA, BMRI kemarin bagi dividen ya, cumdit ya, makanya semakin ngawur. 10.900, yieldnya 5%-an kurang dikit. Saya pengen bahas apa nih, BBCA. Entah kenapa Big Bang saya belum pengen bahas lagi. Kemarin sudah BRI sama Mandiri ya. Sekarang saya pengen bahas, kalau BBRI ya dia dividen trap. Wajar lah yield 5% di market seperti ini. Kita coba cek si Akra aja yang naiknya 8%. Ini katalis itu ya. Laporan keuangannya bagus dari si Akra ini. Makanya dia naiknya kuat dan masih on track juga sebenarnya. Oke, kemarin Jumat Akra naik 8,7%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya sangat besar. Kalau dari volume bagus, tapi kalau dari candle so-so lah, 50-50. Oke, kita bahas Akra, di mana beberapa kali kita kena false ya. Jujur saya kena false 2 kali di Akra ini. Yang pertama di sini, saya kira dia inverted head and shoulder kiri, head shoulder kanan. Closing udah bagus, tapi ternyata turun lagi. Nah ini yang kedua, saya kira dia mau cup and handle, sudah breakout, closingnya bagus, masih turun lagi. Dan akhirnya yang ketiga, view-nya adalah ascending triangle, dan yang saat ini sudah berhasil hit 1, 2, 3, berhasil breakout seperti itu. Artinya untuk sekarang memang ascendingnya sudah valid karena closing dan volumenya pun juga sudah bagus. Dengan target ada di 1665 kalau dari chart pattern ya. Cuman kalau kita lihat juga rejectnya udah cukup kuat di 1615. Oke, kita bahas terakhir, kita pakai view kecil aja, nggak usah pakai view besar ya. Akra ini dia koreksi dari 1600-an sampai 1200, lalu bentuk ascending dan kemarin akhirnya berhasil breakout, ditambah juga dengan pembagian dividennya dari si Akra. Nah, satu hal yang sebenarnya agak kurang mengganjal. Oke, kalau transaksi bagus lah, tapi kalau dari price action agak disayangkan, dia rejectnya cukup kuat ya di 1580. Kenapa kok disayangkan? Karena saya takutnya Akra ini masuk ke fase sideways ya, karena dia sebelumnya kan dia uptrend, tapi juga belum patah sih, uptrendnya tuh belum patah. Cuman ya kemarin dia kan sudah kalau dia ini sampai same high
Artinya Akra ada potensi masuk ke fase sideways seperti itu. Karena ya ini dia sudah reject cukup kuat ya dari same high-nya ini. Artinya apa? Tinggal perhatikan besok Senin kalau teman-teman punya barang ya. Kalau misalkan Akra kembali menguat, closing di atas 1600, 1580, itu saya rasa oke lah. Dia bagus dan target kenaikannya bisa ke sini 1700 sampai 1800-an target higher high-nya kalau dia besok closing di atas 1600. Tapi kalau misalkan nih Akra besok ternyata nggak kuat, besok candle jelek lalu dia terkoreksi, nah chance pertama atau kemungkinan pertama itu dia akan retest neckline, nutup gap ya. Di sini neckline ascending membentuk gap, lalu tutup dulu baru naik. Walaupun sebenarnya nggak ditutup nggak masalah, karena ini bisa breakaway gap juga ya. Cuman yang agak serem adalah kalau misalkan Akra turun sampai 1200. Kenapa? Karena artinya Akra akan masuk ke fase sideways karena dia memiliki sebuah same high dan juga same low seperti itu. Artinya apa? Yang jelas untuk sekarang ini bukan area yang bagus buat entry. Lebih ke teman-teman yang punya barang tinggal jaga trailing stop aja di area sini 1600-an ini. Karena sudah kena resist. Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen beli ya minimal tunggu di 1450-an lah untuk si Akra ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang tinggal jaga TS. Nah besok tinggal perhatikan apakah dia berhasil close di atas 1600 atau enggak. 1580 seharusnya udah oke. Tapi kalau mau dibulutin ya sampai 1600. Kalau Akra close di atas 1600 masih bisa hold dengan target 1700-an tadi. Itu di sekitar sini ya. 1750 sampai 1865 kalau dia closingnya bagus. Tapi kalau misalkan besok dia reject kuat, hati-hati. Chance pertama dia pullback atau retest, lalu yang kedua dia bikin same high same low. Artinya Akra masuk ke fase sideways dan siap-siap reversal entah atas atau bawah. Karena kalau dilihat dari saham-saham oil yang lain ya, kayak misalkan Medco, Raja, itu sudah selesai fasenya. Tapi beda juga kan kalau misalkan dia memang perusahaannya sangat bagus seperti itu. Itu sih ya, itu untuk Akra. Kita lihat dalamnya dari transaksi. Nah, ini satu hal yang cukup menarik ya. Dari analisa transaksinya bagus, terjadi akumulasi bahkan sampai kemarin Jumat. Ini akumulasi, indikatornya juga cukup menarik ya. Ikuti price actionnya aja dan jangan FOMO. Oke, itu untuk si Akra. Kita lanjut coba cek si Bukalapak. Masih on track ya. Kemarin pas bottomnya di 220. Kalau teman-teman ada yang ambil Bukalapak ya, happy cuan. Saya pengen coba cek si, kita cari yang ada spread. Goto belum pengen saya update, Bukalapak juga belum. Medco tuh upside-nya masih ada juga sih, cuman lebih ke arah untuk atur porsi. Tapi berhubung minyak tadi sudah Akra ya, saya pengen coba bahas INDF aja dari consumer goods. Induknya si ICBP. Oke, kita bahas kemarin Jumat INDF naik 3,2%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Ternyata cukup menarik kemarin ketika INDF itu bottom di 6.000 ya. Karena kalau kita zoom out, INDF ini cenderung ke fase sideways kalau menurut saya. Karena dia punya same high dan juga punya same low. Tapi kalau kita pakai another view ya, dia bisa aja sedang membentuk yang namanya symmetrical triangle. Sini nggak pas sih. Atau jangan-jangan dari sini. Nah, kalau yang ini pas ya. Nih, ada dua view lah kalau dari si INDF ini. Yang pertama dia same high same low walaupun agak nabrak ya. Nah, yang kedua adalah symmetrical triangle. Symmetrical triangle ini pattern konsolidasi bagus. Cuman memang dia itu pattern 50-50 ya. Karena segitiga. Intinya buyer sama seller baru tarung, belum tahu yang menang mana. Yang menang yang breakout seperti itu. Dan kalau dia break ke atas, targetnya bakalan lumayan. Nih target dari symmetrical triangle-nya. Tapi kalau misalkan dia jebol ke bawah, targetnya pun juga bakal lumayan. Nah, nih tuh, maka dari itu ada teman-teman yang suka style buy on weakness atau bahkan buy before breakout atau tunggu ketika sudah ada konfirmasi. Semuanya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Yang bagus itu adalah yang bisa kasih cuan.
Kalau baru konsol gini paling enak memang kita lihat analisa transaksinya ya. Dan kalau kita track ke belakang sih sepertinya ketika Symmetrical Triangle itu ICBP terjadi akumulasi. Walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi sejak di Symmetrical Triangle dia ada akumulasi. Makanya ini juga mengkonfirmasi dari penanya ya. Ini kan dia mulai dari 15 Maret. Pas 15 Maret 2021 nih. 15 Maret 2021. Ya sekitar sinilah. Artinya apa? Dari yang sebelumnya dia itu sellernya kuat atau distribusi terus. Di sini mulai ada yang nampungin nih, mulai ada perlawanan lah. Mulai ada musuh si buyer yang jadinya ya terbentuk pattern 50-50 ini, Symmetrical Triangle seperti itu. Dan kalau kita lihat dari price action sekarang, ini ada kondisi yang harusnya NDF bakal uji resisten seperti itu. Nah, kalau dia masih mau ke mainin Symmetrical Triangle-nya, artinya kondisi ini dia bakalan membentuk lower high, which is tidak bakal sampai 7.000 dan tidak bakal break 7.000 kalau dia masih mau melanjutkan Symmetrical Triangle. Misalkan sampai 6.800 doang, lalu habis itu turun lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 6.800 lalu break 7.000, saya rasa view bullish-nya itu bakalan valid seperti itu. Artinya karena yang tadi 50-50 ya, yang valid atas kalau dia break 7.000, sedangkan valid bawah kalau dia jebol dari 6.000. Seperti itu. Tinggal perhatikan area tersebut. Makanya ketika kemarin dia menyentuh di 6.050 terjadi buyer dan akhirnya hari ini dia naik. Untuk view kecil, kalau saya lihat sih kemarin cenderung dia membentuk yang namanya falling wedge ya, atau apapun itu. Yang jelas sih di sini tren sudah melemah ya. Dari yang sebelumnya slope-nya kayak gini, jeder. Nah, ini kan kuat nih. Di sini seller kuat. Slope-nya kuat, price action-nya kuat, gak ada reject sama sekali, ditambah dengan volume besar. Ini biasanya area imbalance lah. Artinya salah satu peran mengambil alih. Jadi kayak misalkan buyernya kuat banget atau sellernya kuat banget, yang terbentuk kayak gini. Cuman di sini dia kan mulai melandai nih. Di sini dia mulai melandai, di sini dia mulai sideways. Nih, dan sekarang dia sudah berhasil breakout. Seperti itu. Sudah ada sedikit reversal kecil lah dari si INDF ini. Nah, menurut saya ini juga INDF supportnya sekarang sudah punya support baru, which is di area sini itu sekitar 6250 sampai 6225. Cuma memang belum diuji ya, jadi amannya di spare sampai ke sini, sampai closingannya dia 6175. Jadi support terdekatnya 6250 sampai 6175 dari si NDF ini. Baru nextnya di 6100. Sedangkan untuk resisten terdekat kita nggak perlu pakai Fibo dulu. Ini jelas area kuat ya. Sebelumnya di sini gap up, bayarnya kuat. Lalu diuji sekali, diuji 2 kali, diuji 3 kali, breakdown, bayarnya hilang, langsung jadi seller semua. Ya, dan ini belum ada pullback. Jadi saya rasa menurut saya sih ini bakalan pullback dulu. Kalau misalkan dia kena di 6.500-an ya, tinggal lihat dulu, nanti baru ada potensi bikin kaki kanan, baru dia bakalan breakout seperti itu. Yang jelas tinggal gunakan area ini dulu aja untuk support terdekat tadi 6250 sampai 6175, sedangkan untuk resist 6325, resist kecil ya, resist falling wedge-nya. Lalu setelah itu ada di 6500. Kalau kita lihat dalamnya, kemarin cuma terjadi akumulasi, netral, normal, small, dan ya belum terlihat konsistennya. Seperti itu. Kayak dipakai buat tektokan sih kalau INDF ini ya. Waktu naik, volume gede, tambah akum. Waktu turun, volume gede, tambah distribusi juga. Jadi ya, mungkin namanya ikuti price action dulu aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk INDF. Kita lanjutkan. Kita coba cek yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik untuk kita bahas di merah-merah hari ini. Apa nih? Oke, kurang ada yang menarik di yang merah-merah. Saya pengen coba cek yang hijau-hijau kemarin Jumat. Ada Akra, energi kita update kah? BRMS upside-nya bagus itu. BRMS Breeze masih on track. View panjangnya ya, tinggal cari video-video kemarin aja. Saya pengen bahas BRMS aja deh, yang kalau menurut saya upside-nya bagus untuk saat ini. Oke, kita bahas. Ini kemarin kalau nggak salah kita bahas di sini ya, BRMS ini. Ketika dia bottom di 146, candle ini deh 16 Maret, konten 16 Maret kalau nggak salah, dia bottom dan di support. Saya bilang opsinya 2,
Kalau misalkan dia jebol ya udah bakalan dalam, tapi saat ini udah disupport, artinya ada potensi rebound juga. Dan ternyata BRMS memilih untuk rebound. Oke, kemarin Jumat BRMS naik 4,43%. Candlenya cukup menarik, volumenya tapi masih mini kalau saya bilang ya. Beda sama ketika kenaikan di sini dan seterusnya. Nah, ini sudah saya bahas sebelumnya di mana BRMS ini punya structure downtrend juga karena dia punya lower high lower low di sini ya. Ini lower high bikin flag di sini nih. Lalu dia continuation. Tuh, masih satu swing low sih. Dan terakhir dia swing high sampai 202 membentuk lower high dan ya sekarang sebenarnya sedang dalam kondisi swing low. Cuman kemarin ketika dia kena 148 which itu area low-nya, dia ada respon di sana dan akhirnya berhasil reversal dan sekarang sudah berhasil breakout juga seperti itu. Nah, simpelnya untuk saat ini tinggal gunakan Fibo ini aja untuk area resist dari si BRMS ya. Karena dia sudah berhasil breakout. Nah, dari 204. Dari 204 sampai 147, ini kemarin dia sudah berhasil breakout ya. Dan ini adalah beberapa resisten dari si BRMS. Terdekat di 166 dan ini juga jawaban kenapa kemarin dia reject dari 166 ya. Nextnya di 173, baru setelah itu di 180. Kalau menurut saya sih untuk target jangka pendek ya, BRMS ini ke 180 kalau target jangka pendek ya. Dan di sini perlu perhatikan kenapa? Karena dia kena pas area downtrend line. Takutnya ketika kena dia 180 dia itu pullback untuk turun lebih dalam. Tuh. Jadi ketika udah masuk 173 ke atas, TS-nya harus ketat. Tuh, apalagi kena dia kena 180. Tapi kalau dia break 180, break 190, break 204 baru bakalan cakep karena artinya downtrend telah usai. Dia sudah berhasil breakout dan sudah punya higher low dan higher high juga seperti itu. Jadi ya ini area-area krusial dari 180 sampai 204. Nah untuk supportnya saat ini saya rasa masih di 159 dan juga sekarang baru berada di resist. Jadi bukan area yang bagus untuk entry. Misalkan besok dikasih koreksi sekali lagi atau misalkan besok dia breakout baru retracement tuh baru bakal menarik. Tapi untuk sekarang belum entry yang bagus karena dia baru dekat resist di 166. Nextnya 173 dan support terdekat ada di sinilah. Kita pakai 161 sampai 159 itu support dari BRMS sekarang. Kalau dikasih koreksi cukup menarik untuk buy on weakness ya. Dengan stop loss sih masih di 147. Atau kalau pakai view kecil ya tinggal pakai stop loss ada 157 aja. Seperti itu. Yang jelas untuk saat ini BRMS selama tidak jebol 147 tidak jelek. Tapi kalau dia jebol 147 baru bakalan jelek. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, auto terjadi akumulasi ya. Asingnya pun juga ternyata cukup menarik dari BRMS ini, terjadi akumulasi yang konsisten. Kalau dari bandarmologinya sih nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatan kalau asingnya ambil barang terus di BRMS. Jadi ya mungkin kita bisa asumsikan dia ambil barang terus konsisten tapi dipecah pakai banyak broker. Jadi kelihatannya asing akumulasi tapi nggak terlihat di bandar movement seperti itu. Ya ikuti area tadi aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari Jumat ya. Akan saya up hari ini, Sabtu ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Kalau teman-teman cari info untuk grup bulan April, nanti cek video hari Minggu aja, bakal saya up besok. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.